wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk sekarang alhamdulillah di pembahasan taukid, yaitu tabi' yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimallahu taala at-taukidu wa anwa'uhu wa hukmuhu. Taukid, jenisnya dan hukumnya. Jadi akan disebutkan semuanya, jenis dan hukumnya. Qal beliau berkata babut taukidi, bab taukid. At-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa qabdihi wa ta'rifihi. Ini untuk pengenalan awal. Taukid adalah tabi', pengikut, lil muakkadi terhadap yang dikuatkan. Muakkad yang dikuatkan. Beda muakkid. Kalau muakkid yang menguatkan. Ini pengikut terhadap yang dikuatkan, yaitu sebelumnya. Pengikut terhadap yang dikuatkan, kata sebelumnya. Fi raf'ihi dalam hal rofa'nya, rofa-rofa. Kalau yang diikuti rofa, maka dia dirofa. Wa nasbihi nasabnya, wa qabdihi qabatnya, wa ta'rifihi dan dalam hal ma'rifahnya. Dalam hal ma'rifahnya. Belum tidak katakan wa tangkirihi. Karena berdasarkan pendapat mayoritas ahli bahasa, dia mengikuti ma'rifah saja, tidak mengikuti nakirah. Kata beliau wa aqul, saya katakan, at-ta'kidu wa yuqalu at-taukidu. Jadi boleh antum bilang at-ta'kidu, boleh antum bilang apa? At-taukid. Jadi boleh ta'kid, boleh apa? Taukid. Dua bahasa. Ma'nahu fil lugati, artinya secara bahasa, at-taqwiyatu, menguatkan. Taukid itu menguatkan. Maknanya secara bahasa. Takul, kamu katakan contohnya secara bahasa, akadtu syai'a. Saya mentaukid sesuatu itu. Apa artinya ini? Saya menguatkan sesuatu itu. Watakul, kamu katakan lagi, wakatuhu. Tadi akad, ini wakat. Kan boleh taukid, boleh ta'kid. Iya. Wakatuhu aidha. Sama. Ida qawwaitahu, kalau kamu kuatkan. Kalau kamu menguatkannya. Wa huwa fi istilahin nahwiyin. Dan dia dalam istilah ulama nahwu. An-nahwiyin maksudnya ulama nahwu. Dalam istilah ulama nahwu, nau'an, taukid itu ada dua. Kalau ini kita mudah untuk memahaminya. Karena pembagian taukid lebih mudah daripada atop na'at sebelumnya. At-taukidu yang pertama, al-awwalu yang pertama, at-taukidul lafzi. Ada taukid secara lafaz, nanti akan diberikan pengertian maksudnya. Apa taukid lafzi? Wasani yang kedua, at-taukidul ma'nawi. Taukid secara makna. Jadi ada taukid secara lafaz, ada taukid secara makna. Lebih jauh beliau katakan amma taukidul lafzi. Adapun taukid secara lafaz. Fayakunu, maka dia ada bitakriri lafzi. Dengan takriri, mengulang. Dengan pengulangan lafaz. Jadi taukid lafzi itu dengan pengulangan lafaz. Wa i'adatihi. I'adatihi sinonim dari takrir. Dan pengulangannya sama. Dengan mengulang lafaz dan pengulangannya sama saja. I'adah dan takrir sama. Bi'ainihi. Dan pengulangannya dengan ainihi. Yaitu zatnya, kata itu sendiri. Pengulangan ainihi yaitu lafaz yang sama. Au bimorodifihi, atau dengan sinonimnya. Jadi pengulangan itu beda dengan ainihi, lafadznya itu sendiri. Misal antum katakan ja'a zaidun. Antum ulang kata apa itu? Ja'a kan dengan lafadznya kan? Bisa juga dengan sinonimnya. Antum bilang ja'a hadara zaidun. Paham ini? Apa maknanya ja'a? Telah datang. Hadoro,
telah datang juga. Berarti kan sinonim dipakai untuk menguatkannya. Ja'a hadara. Itu juga taukid namanya. Dengan mengulang lafaz atau sinonimnya. Sawa'un akana isman. Sama saja apa yang diulang itu adalah isim. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Mana taukid? Muhammadun. Tahu yang kedua. Karena Muhammadun yang pertama sebagai apa? Fa'in. Amkana fi'lan. Atau dia fi'il. Sama saja apakah dia isim yang diulang itu. Atau fi'il yang diulang. Nah contoh. Ja'a Muhammad. Lihat dia ulang fi'ilnya. Amkana harfan. Atau yang diulang itu adalah siapa? Huruf. Yang penting pengulangan lafaz. Naam, naam. Ja'a Muhammad. Lihat. Naam, naam. Ja'a Muhammad. Taukidnya yang mana? Naam yang kedua. Amkana murodifan. Atau yang diulang adalah murodifnya. Apa artinya murodif tadi? Sinonimnya. Tahu sinonimnya? Sinonim itu beda lafaz sama arti. Itu namanya sinonim. Ya. Itu yang disebut sinonim. Apa yang beda lafaznya tapi sama maknanya. Jelas kan? Bahasa kitanya sinonim. Bahasa Arabnya murodif. Amin? Murodif. Jelas Abu Sulaiman? Senyum-senyum beliau. Bahagia. Alhamdulillah. Nah contoh. Ja'a hadara Abu Bakar. Ja'a hadara Abu Bakar. Mana penguatnya Abu Sulaiman? Hadara. Selafat atau tidak? Apa ini? Semakna. Semurodif. Alhamdulillah. Jelas berarti? Mudah. Itu namanya taukid lafzi. Dan pembicaraan kita di sini bukan taukid lafzi. Itu tidak terlalu penting di dalam baca kitab Gundul. Karena cuma mengulang lafaz. Yang paling penting itu adalah taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi. Ini yang paling penting. Wa amma taukidul ma'nawi. Yang ini. Adapun taukid ma'nawi. Fahuwa tabi'u. Maka dia pengikut. Alladhi yang yarfa'u ihtimal sahwi. Yang mengangkat kemungkinan lupa. Awit tajawuz. Atau mengangkat kemungkinan penggunaan majaz. Penggunaan apa? Majaz. Fil matbu' pada yang diikutinya. Pada yang diikutinya. Sebelum kita baca contoh penulis, kita coba perhatikan dulu ini. Ketika antum bilang begini. Ja'a Zaidun. Lihat. Ja'a Zaid. Datang Zaid. Bisa saja ini penggunaannya. Bukan Zaid yang datang. Ini bisa saja penggunaannya ini adalah bermakna majaz. Paham ini? Bermakna apa? Majaz. Atau bermakna apa yang pertama beliau katakan? Apa? Atau dia kemungkinan lupa. Lupa maksudnya Ja'a Zaid. Mungkin dia lupa bukan Zaid yang datang tapi Amr. Kan begitu kan? Kemungkinan lupa atau kemungkinan majaz. Kemungkinan lupa maksudnya dia mungkin mau bilang Ja'a Amr. Ja'a apa? Amr. Ya, Ja'a Amr. Tapi yang terucap siapa? Zaid. Kan kemungkinan lupa. Kan begitu? Atau yang kemungkinan ini majaz. Sebenarnya dia bilang Ja'a Zaid. Tapi yang dia maksud adalah Ja'a misalnya. Ja'a kitabu Zaid. Ini sebenarnya dia mau datang kitabnya Zaid. Tapi karena majaz, tahu majaz ya? Mengungkapkan lafaz tidak seperti hakikatnya. Itu namanya apa? Majaz. Dia ucapkan itu kalimat, tapi bukan sebenarnya. Seperti ini. Ja'a Zaid. Dia bilang datang Zaid. Padahal bukan Zaid datang. Ternyata yang datang apa? Kitabnya Zaid. Dipahami nih? Tapi dia ucapkan Ja'a Zaid. Dipahami nih? Pahami? Kan kemungkinan majaz atau kemungkinan dia lupa. Tapi kalau saya bilang begini. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun
nafsuhu. Datang Zaid. Datang Zaid dirinya. Kata nafsuhu ini menghapus. Paham ya? Majaz dan menghapus kemungkinan lupa. Datang Zaid dirinya. Datang Zaid dirinya. Ini nafsuhu menguatkan ini Zaid. Oh dia sendiri yang datang. Paham ini? Apalagi kalau antum bilang ja'a Zaid. Kan diantara lafaz yang bisa dipakai adalah ini. Ja'a Zaid ainuhu. Datang Zaid matanya. Paham Sapri? Matanya saja datang. Itu apalagi orangnya. Pasti itu. Enggak, masa matanya langsung jalan begitu ke sana? Paham ini? Jadi ini nih ainuhu kata matanya ini. Paham ya? Matanya ini menghilangkan itu tadi. Lupa atau majas. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini yang disebut taukid. Ini yang disebut taukid. Lihat contoh penulis. Fa innaka law qulta. Sesungguhnya kalau kamu katakan ja'al amir, datang pemimpin, ihtamala kemungkinan annaka sahauta, bahwasanya kamu lupa. Au tawassa'ta fil kalam, atau kamu berluas-luas dalam berbicara. Padahal bukan Ji Amir yang datang, tapi dia bilang apa? Ja'al Amir. Supaya orang paham ini. Kamu berluas-luas dalam kalam. Ya ucapannya itu balago sekali begitu. Ucapannya itu berlebihan. Ya kan penggunaan majas. Seperti contoh nyata dalam majas itu mereka bilang. Ro'aitu asadan yahmilu saifan. Saya lihat singa bawa pedang. Sebenarnya dia bisa bilang ro'aitu Zaidan yahmilu saifan. Saya lihat Zaid bawa pedang. Kan selesai masalah. Tapi dia tidak bilang Zaid. Dia bilang ro'aitu asadan yahmilu saifan. Saya lihat singa. Itu namanya majas. Saya lihat singa bawa pedang. Kenapa dia bilang singa itu Zaid? Ada apa itu? Dia berlebihan dalam berucap bahwa ini yang datang bukan sembarang Zaid. Ini Zaid yang pemberani. Seperti singa. Satu kali mengaum semuanya hancur. Paham maksudnya? Ini namanya tawassu fil kalam. Dia berlebihan dalam berucap. Itu namanya majas. Itu namanya apa? Majas. Sama ini. Bukan Amir yang datang, wakilnya. Tapi dia bilang, Ja'al Amir. Bukan Amir yang datang, hanya suratnya. Tapi dia bilang apa? Ja'al Amir. Dipahami ini? Ini tawassu fil kalam. Wa anna gordoka. Dan bahwasanya maksud kamu, gordoka. Maksud kamu. Maji'u Rasulil Amir. Datang utusannya si Amir. Itu sebenarnya tapi antum bilang apa? Ja'al Amir. Fa'idha kulta. Berbeda ini. Itu ucapan pertama. Fa'idha kulta. Maka jika kamu berkata. Ja'al Amiru nafsuhu. Ada kata nafsuhunya penguat. Datang Al-Amir dirinya. Au kulta Ja'al Amir ainuhu. Atau antum katakan Ja'al Amir matanya. Irtafa'al ihtimal. Maka terangkat kemungkinan tadi. Kemungkinan tadi itu hilang. Ya. Wataqarrara dan tetaplah inda sami'i di sisi pendengar. Annaka bahasanya kamu lam turid tidak menginginkan illa kecuali maji al-amiri nafsihi. Kecuali datang amir itu sendiri. Itu dapat kata ain atau nafsu. Jelas kan? Itu makna taukid. Sekarang hukumnya dan ini yang paling penting. Wa hukmu hadat tabi'.
dan hukum pengikut ini. Annahu yuwafiqu matbu'ahu. Bahasanya dia itu selalu sama dengan yang diikutinya. Fi i'rabihi dalam i'rabnya. Ala ma'na annahu. Di atas makna bahasanya dia. In kanal matbu'u marfu'an. Kalau yang diikutinya marfu'. Kanat tabi'u marfu'an aidha. Maka yang mengikutinya marfu' juga. Nah contoh. Hadara Khalidun nafsuhu. Ya kan? Marfu' juga. Wa in kanal matbu'u mansuban. Kalau yang diikutinya mansub. Kanat tabi'u mansuban mitlahu. Maka yang mengikutinya mansub semisalnya. Nah contoh hafidhul Qur'ana kullahu. Mansub, mansub. Wa in kanal matbu'u makfudon. Kalau yang diikutinya dijar. Ya. Kanat tabi'u makfudon kadalik. Maka tabi mafud seperti itu juga. Nah tadabbartu fil kitabi kullihi. Wa yatba'u aidon fi ta'rifihi. Dan mengikutinya juga dalam hal ma'rifahnya. Kama taro fi hadihil amthilati kulliha. Sebagaimana antum lihat pada contoh-contoh ini semuanya. Dari contoh pertama sampai contoh terakhir itu ma'rifah. Ma'rifah. Paham Abu Zakaria? Selesai. Alfadhu taukid al-ma'nawi. Berikutnya sisa lafad-lafadnya. Lafad-lafad taukid ma'nawi. Ini bagus juga ditahu. Karena kalau antum dapat di kitab, antum langsung bilang. Apa ini? Taukid. Paham ya? Lafad-lafad taukid ma'nawi. Qal beliau berkata, wa yakunu bi alfadin ma'lumatin. Dia ada dengan lafad-lafad yang sudah dimaklumi. Artinya antum tinggal hafal. Karena lafadnya dimaklumi. Wahia dia adalah an-nafs, wal ain, wa kul, wa ajma', wa tawabi'u ajma' dan pengikutnya ajma'. Dinamakan pengikutnya ajma' karena dia datang menguatkan setelah ajma'. Wahia dia adalah akta, abta', absa'. Takul kamu katakan ja'a koma zaidun nafsuhu. Mana taukid? Ra'aitul qauma kullahum. Mana taukid? Wa marartu bil qaumi ajma'in. Mana taukid? Mana taukid? Mudah sekali. Itu contohnya. Wa aqul saya katakan. Lit taukidil ma'nawi alfadun muayyanatun. Arafan nuhatu min tatabbu'i kalamil Arab. Ini kita enaknya kita masa sekarang. Kata beliau saya katakan li taukid al-ma'nawi untuk taukid ma'nawi alfadun lafat-lafat muayyanah yang tertentu. Arafan nuha telah diketahui oleh ahli nahwu min tatabbu'i kalamil Arab dari meneliti ucapan orang Arab. Jadi ulama nahwu meneliti ucapan orang Arab. Paham kan? Mereka meneliti ternyata lafaz yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk menguatkan itu ini kata. Nafs, ain, kul, ajma. Dan pengikutnya ajma tadi. Pengikutnya apa? Ajma. Jadi ini berdasarkan penelitian. Makanya penting bagi kita hafal. Iya. Wa min hadhil alfaz. Maka di antara lafaz-lafaz ini. An-nafs wal ain. An-nafs dan ain. Tapi lihat ciri-cirinya kalau dia sebagai taukid ya. Tidak semua lafaz nafs langsung antum bilang taukid. Tapi ada ketentuannya. Ketentuan ini yang harus antum pahami sebagai tambahan. Ya, kata beliau. Wa yajibu ayyudhaf. Ayyudhafa kullu wahidin min hadaini. Dan wajib. Ayyudhaf untuk disandarkan. Kullu wahidin setiap salah satu min hadain dari dua ini ila domirin kepada domir aidin alal muakkadi yang kembali kepada yang dikuatkan bifatil kaf di patah kafnya muakkad yang kembali kepada yang dikuatkan. Ini cirinya. Maksudnya gini. Kalau antum dapat lafaz nafs dan ain, antum bertanya, ini taukid atau bukan? Jawabannya lihat. Kalau dia bersambung dengan domir taukid. Karena syaratnya kan wajib bersambung dengan domir.
Paham ini ketika dia menjadi penguat. Ketika dia menjadi penguat. Wajib dia bersambung dengan apa? Domir. Artinya kalau tidak bersambung dengan domir, jangan antum bilang taukid. Misalnya dalam ayat antum baca. Kullu nafsin da'iqatul maut. Nafsin. Taukid atau bukan? Bukan. Kenapa bisa? Tidak ada domir. Tidak ada domir yang bersambung dengannya. Paham ini? Ini sudah ketentuan ini. Antum bilang dia taukid. Kalau ada domirnya. Kalau bersambung dengan domir. Karena itu kewajibannya. Dipahami ini? Itu yang paling penting. Yang mana domirnya itu kata beliau. Ya kembali kepada yang dikuatkan. Berarti selalu cocok ya. Kalau yang dikuatkan mufrad domirnya juga apa? Mufrad. Kalau yang dikuatkan mutsanna domirnya juga mutsanna. Kalau yang dikuatkan jama' domirnya juga harus jama'. Lihat. Fa in kanal muakkadu mufradan. Kana domiru mufradan. Kalau yang dikuatkannya adalah mufrad, maka domirnya mufrad. Maka domirnya apa? Mufrad. Walabdu taukid mufradan aido. Dan lafaz taukid juga itu tetap mufrad. Nafs, tetap nafs. Karena lafaz nafs ini boleh mufrad, boleh jama'. Ini lafaz nafs, boleh dibuat mufrad, boleh juga dibuat jama' kan isim kan, bisa mufrad, bisa jama'. Ini dia. Takul kamu katakan, ja'a aliyun nafsuhu. Lihat, sama dengan domir, mufrad. Wa hadara bakrun ainuhu, mufrad. Wa in kanal muakkadu jam'an. Kalau yang dikuatkannya adalah jama'. Kanat domirul jam'i. Maka domirnya adalah domir jama'. Walabdu taukidi majmu'an aidho. Dan lafaz taukidnya yaitu nafs dan ain harus dijamak juga. Harus dijamak juga. Lihat contohnya. Takul kamu katakan. Ja'ar rijalu anfusuhum. Anfus jamak dari nafs. Anfus jamak dari apa? Nafs. Hum itu domir jamak. Kembali ke mana? Ke ar-rijal. Hadarul kuttabu. Kutab jamak dari katib. Penulis. Kutab para penulis. Jadi hadarul kutab. Telah hadir para penulis. A'yunuhum. Mata-mata mereka. Paham kan? Ya di sini sudah ada contoh ya. Di nomor 1 dan nomor 2. Anak katakan sama antum sebentar cara menerjemahkannya setelah selesai yang ketiga. Wa in kanal muakkadu mutsannan. Kalau yang dikuatkan mutsanna. Fal afsah ayyakuna domiru mutsanna. Maka yang paling fasihnya. Domirnya itu harus mutsanna. Huma. Walabdu taukid. Dan lafaz taukidnya majmu'an jama'. Berarti lafaz taukidnya tidak boleh mutsanna. Dia hanya mufrad dan jama'. Paham ya? Takul kamu katakan. Hadoror rojulani. 2 kan? Anfusuhuma. Paham ini? Anfusuhuma. Lihat domirnya itu 2. Lafaz taukidnya jama'. Wajah al-katibani a'yunuhuma. Lihat. Huma. Domirnya. Paham kan? Kalau kita terjemahkan satu-satu tadi. Ja'a aliyun nafsuhu. Datang Ali dirinya. Hadoro bakrun ainuhu. Datang bakar matanya. Ja'a rijalu anfusuhum. Datang rijal para laki-laki diri mereka. Hadoro kutab a'yunuhum. Datang para penulis mata-mata mereka. Itu kan aneh. Paham ya? Demikian. Hadoro rojulani. Datang 2 orang laki-laki. Anfusuhuma. Diri-diri mereka berdua. Nah, ja'ar al-katibani a'yunuhuma. Datang para 2 penulis. Mata-mata keduanya. Kan aneh kan? Lafaz taukid itu tidak diterjemahkan itu lafaznya. Yang diterjemahkan maknanya. Kan yang mau dia kuatkan apanya? Maknanya. Jadi antum terjemahkan. Ja'a
aliyun nafsuhu, sungguh Ali telah datang. Karena nafsuhu bukan mau diterjemahkan, tapi menguatkan makna yang antum mau ucapkan. Dipahami nih? Jadi jangan terjemahkan katanya, tapi langsung terjemahkan dengan kata apa? Sungguh. Kan mau menguatkan. Mau apa? Menguatkan. Jadi tambahkan kata sungguh. Misalnya hadoro bakrun ainuhu. Tidak usah antum terjemahkan. Bakar telah hadir matanya. Apalagi dibilang yaitu matanya. Waduh gimana caranya? Jadi antum terjemahkan hadoro bakrun ainuhu. Sungguh bakar telah hadir. Karena kan bukan mau menguatkan lafaz. Tapi menguatkan apa? Menguatkan apa? Makna. Jadi terjemahannya yang perlu dikuatkan. Terjemahannya. Itu untuk lafaz nafs dan ain. Berikutnya lagi. Wa min alfadit taukid. Dan di antara lafaz taukid. Kul wa mitluhu jami' adalah kul. Semisal dengannya adalah kata jami'. Perhatikan syaratnya. Karena masalahnya jami' dan kul datang di dalam kalimat Arab itu banyak. Tapi perhatikan kalau dia sebagai taukid. Perhatikan kalau dia sebagai taukid. Wa yustaratu fihima. Dan dipersyaratkan pada keduanya. Idhofatu kullin minhuma. Penyandaran setiap dari keduanya. Ila domirin mutabikin lil muakkadi. Kepada domir yang cocok terhadap yang dikuatkan. Paham ini? Jadi dia akan menjadi penguat kalau disandarkan pada siapa? Domir. Sama dengan tadi. Kalau bersambung dengan domir. Kalau antum dapat kata kul atau jami tidak bersambung dengan domir. Maka bukan taukid. Bukan apa? Taukid. Ketahuilah itu. Bukan taukid. Nah contoh. Ja'al jaisu kulluhu. Oh taukid. Hadar rijalu jami'uhum. Berarti apa ini? Berarti apa nih? Taukid. Kalau tidak ada domir, jangan bilang taukid. Dimaafkan kata jami, tidak pakai domir kalau dia terletak setelah kul. Lihat seperti fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ada domir? Tidak ada kan? Karena sudah ada di lafaz apa? Kul. Paham ini? Tapi kalau tidak ada lafaz kul, harus ada domir. Paham Sapri? Apa itu? Kul. Yakin? Atau dari tadi? Kul. Gini kan Sapri. Kul ini kan penggunaannya banyak dalam bahasa Arab. Nah, kadang bilang kullu nafsin. Ini kullu tahu kita atau bukan? Nah, kenapa bukan? Begitu. Nah, sama dengan anak bilang ja'a jami'ut tullab. Ja'a jami'ut tullab. Jami'u Sapri. Apa itu sebagai apa? Apakah taukid? Bukan. Nah, kenapa bisa? Tidak bersambung dengan domir. Kan syaratnya dia sebagai taukid harus bersambung dengan domir. Kalau bukan. Paham saudara? Sudah? Belum. Apa masalahnya Sapri? Itu tadi. Alhamdulillah. Nah lihat. Setelahnya. Kata beliau. Hadaror rijalu jami'uhum. Taukid. Wa minal alfadi. Dan termasuk lafadznya juga. Tadi kan jami. Termasuk lafadznya juga adalah ajma'. Termasuk lafadznya juga adalah apa? Ajma'. Wala yu'akkadu bihadzal lafdi goliban. Lihat faedah dikasih oleh penulis. Wala yu'akkadu. Dan tidak dikuatkan. Bihadzal lafdi dengan lafaz ini. Goliban kebanyakannya. Illa ba'da lafdi kul. Masya Allah faedah yang sangat bagus sekali. Kebanyakannya tidak dikuatkan dengan kata ajma. Kecuali setelah lafaz kul.
Makanya biasanya itu selalu kalau ada kul, ada ajma setelahnya. Paham ini? Paham Sapri? Tidak dikuatkan dengan lafaz ajma kecuali setelah dikuatkan dulu oleh siapa? Kul. Paham ini? Misalnya antum katakan ja'at tullabu kulluhum ajma'un. Biasanya dia terletak setelah kul. Kebanyakannya. Wa minal ghalib qauluhu ta'ala, termasuk yang kebanyakannya itu seperti firman Allah Ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Terletak setelah lafaz apa? Kul, itu kebanyakannya seperti itu datang. Tapi wa min ghairil ghalib, di antara yang tidak sering artinya kadang terjadi, qaulur rojiz, perkataannya seorang penyair ar-rojiz, idan dhaliltu dahra abki ajma'a. Dia bilang idan dhaliltu dahra abki ajma'a. Kata ajma'a taukid, datang sendiri, tidak setelah kata apa? Kul. Paham ini? Tidak ternyata setelah kata kul. Tapi ini ia tidak sering begitu. Seringnya setelah kul. Dipahami? Kemudian berikutnya. Warubbamah tija ila ziyadati takwiyati. Dan terkadang butuh kepada tambahan penguat. Iya kan? Kadang di sebagian tempat kita tidak cukup menguatkan dengan satu penguat. Kadang kita butuh 2-3 penguat. Supaya orang tambah yakin terhadap apa yang kita ucapkan. Jadi kadang itu butuh kepada tambahan penguat. Maka apa yang harus dilakukan? Faji'a ba'da ajma. Maka didatangkan setelah kata ajma. Didatangkan setelah kata ajma. Bi alfadhin ukhra. Dengan lafaz-lafaz yang lain. Wahya dia adalah akta, abta, abasa. Boleh. Wahadil alfad. Lafaz-lafaz ini. Yaitu akta, abta, abasa. La yu'akkadu biha istiqlalan. Tidak dikuatkan dengannya secara sendiri. Beda kok ada jemaah tadi. Boleh datang sendiri. Walaupun serinya lewat setelah kul. Kan begitu. Tapi kalau lafaz-lafaz ini. 3 ini. Akta, abta, abasa. Lafaz-lafaz ini tidak dikuatkan dengannya secara tersendiri. Tidak boleh. Paham secara tersendiri Sapri? Antum langsung datang begini. Ja'al qawmu akta'uhum. Sendiri begitu. Tidak boleh. Dipahami ini Sapri? Tidak boleh. Iya. Nah contoh. Ja'al qawmu ajma'un. Akta'un. Abta'un. Absa'un. Paham ini? Berapa penguatnya ini jadinya? Berapa penguatnya? 4. Makin banyak penguatnya, maka makin kuat kalimatnya. Makin kuat kalimatnya. Wallahu a'lam. Selesai. Taukid. Selesai. Taukid. Kita masuk badal? Besok saja? Bilang Suhail. Oh, tapi ucapannya beda bibirnya. Iya. Alhamdulillah, besok saja. Badal. Berarti besok terakhir ya, bab marfu'at. Insya Allah. Besok kita akan keluar dari marfu'at dan akan masuk di mansubat. Masya Allah. Silakan Suradi.